Yuk kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih kalau hari ini terus kami ingin mengenal Engkau lebih dalam. Kami tidak mau sia-siakan waktu kesempatan kami, karena hidup yang berbahagia adalah hidup yang bisa memanfaatkan kesempatan hidup kami. Hidup adalah ketaatan dan hidup adalah pilihan. Terima kasih Tuhan. Urapi bibir lidah hamba-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan kembali kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin. Shalom semuanya. Ada sukacita, ya tetap semangat, tetap sukacita menghadapi apapun ya. Happy holiday juga semuanya. Selamat Hari Ibu juga buat semuanya ya, khususnya yang sudah liburan. Sekali lagi pesan saya, tetap jaga hati, tetap melekat. Jangan sampai godaan waktu liburan itu biasanya besar, karena kita lagi nyaman-nyaman ya, kayak Daud lagi ndak bertugas, malah dosa itu datang menggoda hatinya. Makanya kalau sudah liburan ini biasanya banyak godaan-godaan yang datang, tapi kita tetap mau berespon benar, menjaga hati ya. Selamat berlibur. Nah, hari ini spesial edisi khusus ya. Saya sebenarnya sebentar lagi juga mau pergi Natalan juga ya. Tadi pagi saya sudah khotbah 2 kali, saya ngantuk jam 6 pagi, saudara, di luar kota. Saya bangun jam 4 ya. Tadi di mobil sempat tidur sebentar. Nah, lucunya gini, saya tuh nggak ingat kalau hari ini hari ibu gitu ya. Tapi mulai kemarin kayak Tuhan itu ngingatin saya, suruh tentang khotbah kok berputar lagi tentang seputar 3B gitu ya. Buta, bisu, budek ya. Gara-gara Mazmur 38 itu muncul, ketika itu Tuhan kasih satu pewahyuan buat saya nggak ingat kalau ini hari ibu. Tapi tadi pagi sebelum saya ingat hari ibu hari ini ya, karena anak saya ngucapin selamat, saya juga lihat beberapa jemaat juga ngucapin selamat hari ibu. Ternyata Tuhan tuh luar biasa. Tadi pagi saya sudah siapin rangkuman khotbah tentang bagaimana memenangkan pasangan tanpa perkataan ya. Saya dapat ayatnya, tapi dengan perbuatan. Nah, tiba-tiba disinkronkan. Oh iya ya Tuhan. Nah, kita baca dulu di ayatnya ya. 1 Petrus 3 ayat 12. Ini edisi khusus buat kita sebagai wanita yang tangguh, karena kita ini wanita itu pilar ya. Pilar dalam rumah tangga 4P ya. Diingat-ingat kalau mau marah, mau menyerah, ingatkan siapa kita sebagai pilar dalam rumah tangga, yaitu sebagai penolong, penopang, pendoa, pewaris kasih karunia ya. Jadi kita ini jangan anggap wanita itu sebagai makhluk yang lemah, yang lebay, yang lunglai ya. Kenapa kita ini kuat? Kenapa Tuhan itu kasih kepercayaan buat wanita itu bisa kuat, tetap bisa menanggung segala perkara. Bahkan ketika wanita itu menangis ya, kekuatan wanita itu pada waktu dia menangis, setelah menangis dia dapat kekuatan yang luar biasa. Dia bisa menyediakan pundaknya buat seisi rumahnya, bahkan menyediakan punggungnya untuk ngalami satu pukulan. Makanya hari ini yuk kita dengar, di mana kita belajar bagaimana kita pasti memenangkan pasangan, seburuk-buruknya pasangan hidup kita. Kita percaya hidup ini bukan tentang siapa kita, tapi siapa Tuhan di pihak saudara. Kalau Tuhan kita hebat, maka kita jadi hebat. Walaupun hari ini engkau terpuruk, walaupun hari ini engkau hidup mengalami keadaan yang sulit ya, tapi kita percaya bahwa kehidupan saudara dan saya hari ini kita hebat. Kita sebagai pilar penolong yang tangguh, itu karena bukan tentang siapa kita, tapi siapa Tuhan di pihak kita semua. Nah, 1 Petrus 3 ayat 12 ya, kita baca. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman ya,
kita yang punya pasangan yang tidak taat sama firman, selingkuh itu tidak taat. Mulut kasar tidak taat firman. Bu, pelayanan loh Bu, sudah mesbah tiap malam, tiap pagi Bu, tapi mulutnya amit-amit, kelakuannya amit-amit, kasarnya Bu. It's okay. Kita percaya sebagai seorang wanita yang tangguh, mau dimaki, mau dihina, mau dijadikan keset, mau disakiti, kita tetap harus tunduk kepada suami yang limited edition. Ya, suami yang limited edition yang tidak taat sama firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Kita percaya bahwa setiap suami-suami yang limited edition yang tidak taat akan firman, jangan ditukar tambah, jangan dijual belikan, jangan hari ini diceraikan, jangan ya. Kita tetap belajar untuk memenangkan pasangan hidup kita, tapi bukan dengan perkataan ya. Bukan lagi dengan nasihat-nasihat firman, tapi firman Tuhan berkata dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Sekali lagi ketika saya merenung firman ini, saya berkata, iya Tuhan, kelakuan istri, perbuatan istri itu termasuk perbuatan tutup mulut. Itu perbuatan ya. Saudara jangan berpikir perbuatan itu actionnya itu perbuatan yang gimana ya Bu Eli, kelakuan istri saya sudah baik, saya sudah ngampuni. Tapi sekali lagi belum cukup. Sekali lagi kelakuan perbuatan istri termasuk jaga mulut, kunci mulut. Termasuk apa? Perbuatan jaga telinga. Telinga ini jangan banyak mendengar apa kata orang, apa kata pengalaman orang ya. Banyak orang nasihati saya, termasuk teman-teman saya, selalu berkata semua pengalaman hidup itu Eli menunjukkan sulit kalau sudah punya anak, sulitlah. Percaya omonganku, semua pada meyakinkan, semua berkata sulit, mana mungkin. Tapi sekali lagi kita lebih mempercayai firman bahwa suami-suami limited edition yang tidak taat akan firman itu akan dimenangkan oleh perbuatan kelakuan istrinya. Termasuk tutup mulut, ini perbuatan, tidak gampang loh. Orang tutup mulut pada waktu kita punya kesempatan untuk balas maki, tapi saudara milih untuk kunci mulut, itu perbuatan yang tepat. Pada waktu saudara mendengar suamimu, orang bicara, aku ketemu suamimu bla bla bla, ketemu istrimu bla 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 dan sebagainya, tapi kita memilih tutup telinga, ini sudah perbuatan tidak gampang saudara ya. Kalau kita menerima berita yang baik, ya kita mau buka telinga itu masih gampang sekali. Tapi pada waktu kita hari ini menerima berita yang buruk, kita sudah tidak mau dengar. Yang kita dengar apa kata Tuhan sudah. Kalau teman bilang maki, labrak itu, tapi saudara memilih perbuatan, hari ini tidak mau dengar apa kata orang, saudara tetap dengar apa kata Tuhan. Itu salah satu tindakan perbuatan yang nanti akan memenangkan pasangan yang limited edition untuk dimenangkan, yaitu Tuhan yang berperang. Yang ketiga yaitu apa yang perbuatan kelakuan istrinya, jangan banyak melihat ya. Kalau kita semakin lihat WhatsApp-nya suami, WhatsApp-nya istri, perbuatan dia, perbuatan orang-orang yang nyakiti kita, maka kita akan semakin terpuruk. Orang tidak bisa jaga mata, tidak bisa jaga telinga, tidak bisa jaga mulut, itu akan bersumber dalam perbuatan responmu. Engkau tidak akan pernah untuk menjadi orang yang bisa memenangkan pasangan hidupmu yang limited edition. Makanya hari ini jangan pernah takut. Ini pesan buat semua ibu-ibu ya yang lagi struggle. Kita semua pasti punya struggle pasangan masing-masing. Ya, mungkin pasangannya suka
main pukul, pasangannya suka mulutnya kasar Bu Eli, pasangan saya suka menghina saya, ada pasangan yang suka berjudi, ada pasangan yang suka berzina, ada pasangan yang suka hari ini berbanyak hal menyakiti hidup kita, berbohong dan sebagainya dan sebagainya. Satu hal, kita hari ini mau belajar untuk taat kepada firman. Nggak usah marah, nggak usah menanduk, posisi kita tetap harus tunduk. Walaupun ini ndak taat firman, ini harus taat firman. Tangkap ya. Sekalipun suami-suami kita ndak taat firman, pastikan istri-istri tetap taat kepada firman. Bahkan hari ini firman Tuhan berkata bahwa suami-suami yang tidak taat akan firman akan dimenangkan oleh perbuatan istrinya. Bukan lagi tanpa perkataan ya, bukan hanya banyak omong, banyak menghakimi, itu tidak bisa memenangkan. Percayalah bagaimana kita hari ini belajar untuk memenangkan pasangan kita dengan jurus 3B. Budek, bisu, buta. Ya, sekali lagi budek, bisu, buta. Ini salah satu perbuatan yang bisa memenangkan suami-suami. Kita percaya pada waktu kita tutup mata, kita tutup telinga, kita tutup mulut, di situ percayalah yang bergerak nanti adalah Tuhan, kekuatan Tuhan. Kita percaya, kita tutup mata Tuhan tetap melihat pasangan kita yang limited edition. Kita hari ini tutup mulut, Tuhan itu tidak akan pernah diam atas perbuatan suami yang limited edition. Hari ini kita tutup telinga, kita percaya Tuhan tetap dengar permohonan istri-istri yang disakiti. Ya, mungkin suami-suami berharap hari ini kok tidak ada khotbah tentang suami. Maaf ya bapak-bapak, ayat ini juga bisa dibuat kekuatan buat bapak-bapak yang struggle dengan istrinya. Tapi karena ini edisi khusus Hari Ibu, jadi saya lebih menekankan di 1 Petrus 3 ayat 12. Tapi khususnya ayat ini juga bisa berlaku buat istri-istri yang meninggalkan suami yang struggle. Nah, 3 hal kita percaya hari ini jangan pernah takut ya. Seperti di Mazmur 38 ayat 15 dan 16. Saya ulang kembali, Mazmur 38 ayat 15-16. Ya, aku ini seperti orang yang tidak mendengar. Itu apa? Budek. Ya, tidak ada bantahan dalam mulutnya, bisu. Sebab kepadamu ya Tuhan aku berharap, Engkaulah yang akan menjawab ya Tuhan Allahku. Buta. Kenapa kita buta? Karena kita sudah taruh pengharapan kepada Tuhan sebagai jawaban hidup kita. Makanya 3, budek, bisu, buta. Jurus ini percayalah, suami-suami yang tidak taat akan firman, yang limited edition yang sedang kita pergumulkan akan dimenangkan bukan oleh perkataan, banyaknya kata-katamu, banyaknya engkau mendengar orang, banyaknya engkau melihat WhatsApp suamimu, banyaknya engkau melihat perbuatan suamimu, tapi dimenangkan oleh perbuatan, yaitu tutup mulut, tutup telinga, tutup mata. Sebab kepadamu ya Tuhan aku berharap dan Engkau jawaban hidupku. Pastikan hari ini kalau Tuhan jawaban hidup kita, kita hari ini lakukan. Saudara percaya, kalau Tuhan berkata yuk kita pikul kuk sama-sama. Artinya gini, ada bagianku, ada bagianmu. Suami, dosa suami itu bagianku, itu kukku. Ya, aku yang akan bertanggung jawab. Nanti aku yang punya cara didik suamimu seperti di Mazmur 107. Nanti aku akan punya cara membuat dia ngalami kesusahan, tergelincir, dan tidak ada yang menolong. Nanti aku yang akan membebaskan dia dari belenggu, ya dari belenggu dosanya, dari kelam, dari gelapnya dia. Aku yang bertanggung jawab. Itu di Mazmur 107 ayat 12. Saudara percaya
hari ini, sore ini, saudara akan belajar 3 hal. Yuk, hari ini budek aja, ndak usah bingung dengan apa dengar kata orang. Saya dulu makin stres kalau dengar apa kata orang sekitar saya. Dengar ada seorang hamba Tuhan ngajari saya untuk tegur suami saya, terus setiap kali dia bilang, Bu Eli, ndak bisa, ndak ditegur, ndak bisa. Sampai saya ngalami pusing 7 keliling, pagi-pagi jam 4 pagi Tuhan berbicara sendiri dengan saya di Mazmur 38 ayat 13-16. Ayat ini berkata, ini hari ini budek bisu buta. Dari situ saya sadar waktu kebingungan saya, hamba Tuhan mengajari saya, ayo Bu Eli, tidak bisa didiamkan. Orang berdosa harus dikasih tahu. Harus mulutmu mulai buka suara. Padahal firman Tuhan berkata, istri-istri memenangkan bukan tanpa perkataan tapi perbuatan, kelakuan. Hari ini pastikan kita lihat di Mazmur 81 ayat 14. Bagaimana kita belajar untuk dengar apa kata Tuhan itu tidak ada ruginya. Saudara makin dengar apa kata orang, saudara makin pusing, saudara makin pukul tepok jidat terus. Saudara makin dengar kata temenmu, aku ketemu loh suamimu, aku ketemu loh istrimu, aku ketemu ini, lihat ini. Menurut beberapa orang, saudara semakin dengar, saudara semakin stres, tidak jelas. Saudara akan semakin stres, saudara akan semakin terpuruk, dan tidak lihat Tuhan itu bergerak. Tidak melihat perbuatanmu memenangkan suami. Tapi lihat apa yang dikatakan Mazmur 81 ayat 14. Sekiranya umatku mendengarkan aku, sekiranya Israel hidup menurut jalan yang kutunjukkan, seketika itu juga musuh mereka aku tundukkan, terhadap para lawan mereka aku balikkan tangan. Hari ini ndak usah takut ya, pasti musuh kita, misalnya perbuatan jahat suami kita. Musuh kita hari ini apa? Bukan manusianya loh. Musuh kita hari ini perbuatan zina suamimu, itu musuh. Ya, bukan orangnya. Makanya Tuhan berkata, jangan benci manusianya, benci dosanya. Dulu saya diingatkan Tuhan, Eli, kamu ndak boleh benci Pak Nyoto. Benci dosanya Pak Nyoto. Ingat ya, musuhmu bukan suamimu. Makanya kamu ndak boleh muka kayak Kudanil sama Pak Nyoto. Harus tebar pesona. Karena musuhmu itu adalah perbuatan selingkuhnya, bukan manusianya. Tapi kamu ndak usah dengar apa kata orang. Dengar aja kataku. Maka seketika itu juga, seketika musuh mereka aku tundukkan. Musuhmu apa? Musuhmu pergumulanmu apa? Pak Nyoto tobat dari perselingkuhan. Oke, aku seketika akan tundukkan. Bahkan terhadap lawanku aku balik tangan. Seketika balik tangan. Hebat ya. Buat kita untuk membuat suami kita berubah, ndak bisa membalik tangan seketika. Tapi buat Tuhan, dia membalik telapak tangan dan seketika. Kalau dia mau rubah suamimu jadi baik, itu cuman membalik telapak tangan dan seketika. Tapi buat kita tidak bisa merubah suami kita membalik telapak tangan seketika. Yang bisa kita rubah membalik telapak tangan dan seketika, itu perubahan hidup kita. Kita mau marah hari ini, kita ambil keputusan, enggak Tuhan, aku enggak mau marah sudah. Aku enggak mau benci suamiku, aku cuman benci dosanya. Itu bisa dilakukan. Tapi mengubah pasangan hidup kita, tidak bisa membalik telapak tangan seketika. Hanya tangannya Tuhan yang bisa. Itu sebabnya jangan fokus dengan perubahan suami. Yang penting hari ini waktu kita dengar apa kata Tuhan, maka musuh kita selama ini doa-doa kita apa? Saudara yang punya suami suka judi, ya, suami yang mulutnya kasar, suka bohong, suka apa lagi? Suka tipu, ya, suka apa lagi? Suka pukul dan sebagainya. Hari ini pastikan musuh ini akan ditundukkan. Musuh ini akan seketika dibalik telapak tangan, ditundukkan, dikalahkan oleh kekuatan Tuhan kalau kita budek. Tangkep ya, budek aja sudah, percayalah nanti suami limited edition itu akan dimenangkan. Itu yang pertama. Yang kedua kita baca di ayatnya di Amsal hidup
Amsal 1 ayat 33. Yuk kita baca sama-sama. Amsal 1 ayat 33. Tetapi siapa mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Tetapi siapa mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Hari ini walaupun orang bilang engkau bodoh, sudah tidak apa-apa, diem aja. Dengar kata Tuhan, sudah ampuni. Kalau orang lain bilang kamu bodoh ya, ngampuni terus, sudah, I don't care. Apa orang mau ngomong, emangnya gua pikirin, yang penting dengar apa kata Tuhan. Tuhan bilang ngampuni, Tuhan bilang ndak usah takut Eli. Sudah Eli, sekarang budek ya, jangan banyak dengar apa kataku. Pasang telingamu baik-baik. Kalau aku perintahkan kau mengampuni, ndak usah takut, ndak usah panik Eli. Percayalah, waktu engkau dengar-dengaran akan aku, engkau pasti tinggal dengan aman dan terlindung dari kedahsyatan malapetaka. Hari ini kalau aman berarti suamimu ya pasti aman. Limited editionmu itu akan aman. Walaupun sekarang dicuri orang, itu cuman sesaat. Nanti limited edition yang tidak taat akan firman, membuat hidup kita tidak aman, membuat kita ngalami malapetaka. Tapi karena kita sudah tutup telinga kita cuman buat Tuhan yang bicara, maka hidupmu akan terlindung dengan aman, rumah tanggamu akan aman, terlindung dari kedahsyatan malapetaka. Percayalah, itu yang kedua. Yang ketiga, kita baca kalau kita dengar-dengaran, maka musuh akan ditundukkan seketika dan Tuhan akan balik telapak tangan. Yang kedua akan tinggal dengan aman, terlindung dari kedahsyatan malapetaka. Yang ketiga Amsal 8 ayat 32. Oleh sebab itu hai anak-anak, dengarkanlah aku, karena berbahagialah mereka yang memelihara jalan-jalanku. Hari ini dengan budek itu membuat kita bahagia. Sekalipun waktu kita disakiti limited edition, ndak enak memang, ndak enak. Tapi percayalah, suatu kali kalau Tuhan berkata, engkau akan berbahagia, maka nanti suatu kali limited edition yang tidak taat firman akan taat firman, sehingga kita yang tadinya nangis susah lihat pasangan hidup yang tidak berubah-berubah, Bu Eli tambah kuala, tambah kasar, tambah jahat, tambah raja tega, Bu Eli. Sudah tidak apa-apa ibu-ibu, percayalah satu kata kunci, waktu kita dengar apa kata Tuhan, kita adalah orang yang berbahagia. Suatu kali limited edition akan dipulihkan kembali dalam kebahagiaan. Saudara akan melihat bagaimana suami-suami yang tidak taat firman akan dimenangkan. Itulah kebahagiaan tim kita. Tapi pastikan hari ini budek aja ya. Orang yang budek itu akan menikmati keuntungan seketika. Musuh akan ditundukkan dan dibalik telapak tangan. Kita akan tetap tinggal aman dan terlindung dari kedahsyatan malapetaka, dan kita akan bahagia. Saudara percaya hari ini jangan lihat limited edition yang banyak ibu-ibu, Bu, kalau saya ndak lihat firman, ndak lihat omongan Bu Eli, saya kepingin kasih sianida loh Bu, saya pingin gemes saya Bu. Ada banyak istri-istri yang rasanya ya, kalau saudara lihat bagaimana yang viral barusan ini, saya baca di YouTube ya, saya lihat bagaimana seorang istri tega ya, seorang istri sampai bawa suaminya dikeseret atau apa. Saya lihat hukumannya 10 tahun, tragis juga. Makanya kita bukan jadi orang istri yang preman ya. Jangan pernah membalas setiap kejahatan suamimu, tapi kita sebagai istri yuk, kenapa kita perlu dengar apa kata Tuhan, supaya kita itu membalas kejahatan limited edition itu tetap dengan kebaikan, kasih dan senyum kita. Hari ini sebagai seorang istri hanya bisa senyum di atas penderitaan kita. Kita tetap harus berbuat baik sama limited edition. Kita tetap harus mengasihi yang tidak taat firman, yang limited edition, yang dibutakan matanya sama iblis. Jangan benci manusianya. Kita struggle. Musuh kita bukan suami kita, tapi musuh kita adalah dosa-dosa suami kita yang tidak taat akan firman. Percayalah, suatu kali
Tuhan pasti akan menundukkan musuhmu. Tuhan akan menundukkan dan membalik telapak tangan di mana dosa-dosa suami pasangan kita akan menjadi bukan lagi manusia berdosa, tapi menjadi orang yang takut akan Tuhan. Suami kita akan jadi imam, suami kita akan jadi orang yang takut akan Tuhan, karena kuasa Tuhan nanti yang akan menundukkan, yang akan membalik telapak tangan. Suatu kali pasti mereka yang nyakiti kita itu akan mengalami bayar harga dengan tergelincir, ya, susah, tidak ada yang tolong. Nanti kalau sudah ngalami seperti ini, dia akan lari kepada Tuhan, dia akan cari Tuhan, dia akan bertobat. Sudah ada fasenya. Kalau masih mengeraskan hati, fasenya nanti Tuhan sendiri yang akan didik suami kita, bukan kita. Kita diciptakan bukan sebagai hakim, kita diciptakan sebagai 4P, penolong, pendoa, ya, penopang, pewaris kasih karunia. Bukan preman, P-nya bukan preman, bukan perongrong, bukan penanduk, ya. Jadi sekali lagi P-nya kita P yang baik. Kalau dunia tidak bisa penanduk, perongrong, ya. Kita ini bukan perongrong, penanduk, bukan preman juga, ya. Tapi kita sebagai penolong, pendoa, penopang, pewaris kasih karunia. Ingatkan itu. Jadi jangan dengar apa kata dunia, karena dunia itu preman, ya. Dunia banyak preman, dunia banyak perongrong, dunia banyak penanduk. Sementara kita sebagai anak Tuhan tahu identitas kita sebagai pilar di dalam satu rumah tangga. Nah, kita lihat yang pertama tadi sudah tahu, ya, budek. Yang kedua bisu. Satu pembahasan lagi buta kita selesai. Nah, kalau firman Tuhan berkata, istri-istri mereka juga tanpa perkataan dimenangkan. Berarti kita harus menjaga perkataan supaya jangan suka ngomong yang negatif, penghakiman, penghukuman, caci maki, ya. Kita nggak boleh. Mulut ini terus dikunci. Ingat, kalau hari ini hari ibu, supaya memenangkan pasangan kita lewat kelakuan perbuatan kita, jangan banyak mulut berkata sia-sia. Saudara baca di Amsal 16 ayat 13. Bibir yang benar dikenan raja, dan orang-orang yang berbicara jujur akan dikasihi. Wow, hari ini yuk kita jaga perkataan kita, kunci perkataan. Nggak usah banyak omong yang sia-sia, karena bibir yang benar itu dikenan sama Tuhan, dan orang yang bicaranya jujur itu orang yang dikasihi. Kita percaya ada satu ayat di Efesus 5 ayat 4. Apa yang perlu kita jaga pada waktu kita ngalami pergumulan untuk memenangkan suami? Demikian juga Efesus 5 ayat 4. Perkataan yang kotor, kosong, yang sembrono, karena hal ini tidak pantas, tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Hari ini berapa limited editionnya suamimu sampai nyakiti hidup kita, raja tega. Sekali lagi perkataan kita harus dijaga. Jangan ada perkataan kotor, kosong, sembrono. Lebih baik ngucap syukur. Saya belajar setiap kali saya disakiti, selalu saya berkata, puji Tuhan, haleluya. Terima kasih buat suami yang baik Tuhan, suami yang bertanggung jawab, suami yang luar biasa. Sebagai imam, itu yang saya katakan. Karena saya nggak mau berkata yang kotor, yang kosong, dan yang sembrono, karena hidup mati dikuasai lidah. Siapa yang suka menggemakan kotor, kosong, sembrono, nanti kita juga akan makan buah yang kotor, kosong, dan sembrono. Makanya lebih baik mengucap syukur. Kalau misalnya punya suami yang tidak taat firman, Bu Eli suka ngatain saya, memang dasar goblok kamu ya, memang dasar anjing, babi, dan sebagainya. Kita tidak perlu balas, kita cuma ngomong puji Tuhan, haleluya, kamu suami yang baik. Perkataanmu akan dipakai Tuhan nanti ya, untuk memberitakan kemuliaan Tuhan, bukan perkataan yang sembrono lagi. Kita perlu declare, setiap kali kebun binatang keluar jangan dibales, tapi declare bahwa
suamiku akan dipakai perkataannya oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Efesus 4 ayat 25. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Kita sesama anggota tubuh Kristus. Yuk, tidak boleh berkata dusta, tapi berkata yang benar. Hari ini yuk, sebagai anak Tuhan, siapapun kita bukan preman, perongrong, penanduk, tapi kita penolong, pendoa. Pastikan mulut kita bisu atas hal-hal yang tidak benar. Jangan lagi ada dusta di dalam perkataan kita. Amsal 15 ayat 1, jawaban. Nah ini perlu diterapkan. Saya belajar, waktu saya dapat ayat ini Tuhan tegur hidup saya. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Saya dulu suka ngomongnya judes. Saya kalau jawab Pak Nyoto, saya jengkel hati saya karena saya dimaki. Saya bilang, saya langsung jawabnya juga perkataan saya tidak lemah lembut lagi, tapi perkataan yang pedas. Saya balas pedas juga. Makanya Tuhan tegur saya lewat firman ini, Eli, kalau kamu belajar untuk bisu, kamu sudah tidak lagi banyak mengeluarkan kata-kata yang sembrono, yang kosong, yang tidak berguna, perkataan yang hari ini tidak bermanfaat. Jangan lagi mengatakan perkataanmu itu harus lemah lembut, jangan pedas ya. Kalau jawab pasangan yang limited edition, walaupun engkau dikatai pedas, engkau dikata-katai kasar, tapi jangan pernah membalas dengan kasar dan pedas. Sudah, anggap perkataan orang error, tetap jawab dengan lemah lembut, tetap jawab dengan perkataan yang penuh kasih. Saudara tidak perlu balas dengan yang pedas, saudara tidak perlu balas dengan perkataan yang kasar, tapi lemah lembut, tidak usah pedas. Jadi 3 perkataan. Jangan ada perkataan kotor, sembrono, dan kosong ya. Ucapkan syukur aja mulai sekarang. Yang kedua, bicara yang jujur, buang dusta. Yang ketiga, jawaban yang lemah lembut bukan pedas ya. Jawabannya harus apa saudara? Untuk memenangkan suami kita, lemah lembut bukan pedas. Siapa yang preman sekarang jadi putri Solo ya. Kalau dulu diinjak, kurang ajar gini. Sekarang kalau diinjak, inggih. Jujur, belajar seperti itu tidak gampang. Mungkin orang dunia berkata kita bodoh, tapi percayalah bahwa hidup mati dikuasai lidah. Kalau kita suka menggemahkan perkataan yang benar, maka kita ini adalah orang yang dikasihi raja, yang dikenan oleh raja. Siapa yang tidak mau dikenan Tuhan? Amsal 16:13. Siapa yang tidak mau dikasihi Tuhan? Saya ya mau. Saya mau kalau orang dikenan dikasihi Tuhan. Percayalah, perkataanmu suatu kali akan memenangkan suamimu. Engkau akan makan buah ketika engkau berkata suami yang baik, suami yang luar biasa, suami yang cinta Tuhan. Maka suatu kali apa yang kita gemahkan dengan ucapan syukur, dengan suami yang baik, kita pasti akan makan buahnya. Sekali lagi, dengan perkataan bisu, jangan keluar perkataan yang kotor, sembrono, kosong. Lebih baik ucap syukur. Berkatalah benar, jujur, jangan ada dusta, dan berkatalah yang lemah lembut. Jawabannya tidak boleh pedas ya. Saya belajar praktek. Suatu kali saya pernah, Pak Nyoto bilang gini, dalam hidup saya ini sudah jangan dekat-dekat sama saya sudah tidak ada rasa sama kamu ya. Kamu hari ini harus belajar menerima, karena aku tidak cinta lagi sama kamu. Hari itu secara akal saya pengen balas ya, saya pengen balas dengan perkataan yang pedas. Tapi Tuhan ingatkan ayat ini, ingat ya, kamu bukan preman, kamu adalah penolong, pendoa, mulutmu harus dijaga. Habis emosi marah, tiba-tiba saya telan kembali ludah saya. Saya bilang, ya enggak apa-apa, sudah kamu mau ngomong apa aja, kamu tetap suami yang baik. Kamu tetap suami yang
sudah dipersatukan oleh Tuhan, kamu tetap suami yang baik. Setelah itu saya tarik nafas panjang, habis itu saya masuk ke dalam kamar, saya nangis saudara. Waktu saya sudah praktek itu ya, rasanya aduh Tuhan gak terima, tapi karena saya belajar taat Tuhan, saya berusaha untuk berkata yang baik. Kita percaya kalau kita banyak dengar orang error yang gak taat firman, itu kan orang error ya. Lah kenapa kita banyak dengar orang error? Kalau kita dengar orang error bicara, maka kita juga nanti jadi error. Lebih baik kita yang pengen waras, sehat, kita gak usah dengar. Kita mulai hari ini dengar apa kata Tuhan. Kalau kita dengar apa kata Tuhan, maka reaksi mulut kita juga akan mengatakan yang baik. Jawaban kita gak akan pedas, tapi jawaban yang lemah lembut. Kita juga akan banyak mengucap syukur, tidak ngomong hal yang sia-sia. Bahkan kita juga akan berkata yang jujur, tidak akan berkata yang ada dusta. Kita percaya hari ini yuk belajar jadi seorang istri. Memang tidak gampang, tapi tahun depan masa yang sulit sedang terjadi. Kita hari ini akan menghadapi orang yang jahat makin jahat. Pastikan dengan keadaan seperti ini Tuhan mau setiap saudara dan saya hari ini yang baik semakin baik, yang kudus semakin kudus, yang benar semakin benar. Biar yang cemar makin cemar, yang kudus makin kudus, itu bukan urusan kita. Tapi buat kita sebagai anak Tuhan, yuk kita pasti bisa memenangkan pasangan kita. Jangan pernah takut. Bu, kok lama ya bu? Nggak apa-apa. Makin mahal harga yang kau bayar, nanti kualitas pertobatan suami limited edition. Tobatnya bukan tobat kumat, tapi tobat hebat. Siapa yang pengen lihat pasangan hidupnya dimenangkan dengan tobat hebat, bukan tobat kumat, tomat, bukan itu. Tapi tobat hebat. Mulai sekarang kunci mulut, kunci telinga, sudah budek sudah budek. Kalau mau marah ingat mulutnya harus lemah lembut, tidak boleh marah, tidak boleh berkata dusta, tidak boleh sembrono, omong kosong yang tidak ada artinya, omongan yang kotor itu sudah tidak boleh lagi. Mulai sekarang disiplin. Kita percaya tahun depan apa yang kita gemakan dengan perkataan yang baik, yang kotor-kotor dikunci sudah ya. Mau marah, mau tegur, ada bukti sudah, tidak usah. Lebih baik bersyukur. Bu Eli, saya dapat bukti loh Bu Eli, bahwa suami saya bohongi saya. Katanya pergi meeting Bu Eli, ternyata saya dapati suami saya berdua. Pastikan hari ini tetap bisu, karena kepada Tuhan kita sudah serahkan. Tuhan jawaban hidup kita. Toh suami-suami juga akan dimenangkan bukan dengan perkataan kita tegur suami kita, tapi dengan perbuatan kelakuan kita. Semakin kita memberikan jawaban yang lemah lembut, semakin suami kita juga akan bertobatnya nanti penuh dengan lemah lembut. Kalau kita kasar, kita nabur perkataan yang judes, ya perkataan yang pedas, nanti suami kita bagaimana bisa tobat dengan kata-kata yang lemah lembut? Nanti tobatnya juga pedas juga. Makanya apa yang kita tabur, kita akan tuai. Pastikan hari ini kita belajar sebagai seorang hari ibu ya. Kita ingatkan diri kita siapa? Adalah penolong, pendoa, penopang, pewaris kasih karunia ya. Saudara, suami yang error, limited edition, tidak taat firman, tongkatnya lagi diserahin pewarisnya. Pewarisnya siapa ya? Istri ini. Kita ini lagi pegang tongkat imam. Pastikan tongkat ini jangan dibuang hanya karena kita emosi. Kita tidak bisa bisu, tidak bisa budek, tidak bisa buta. Kita sebagai pewaris kasih karunia, kita tetap berdiri sebagai 4P, pilar dalam rumah tangga. Jadi istri penolong, nah itu pendoa, penopang, pewaris kasih karunia, bukan preman, bukan perongrong, bukan penanduk ya. Kita percaya hari ini yuk kita adalah pahlawannya Kristus. Nah, yang terakhir, bagaimana kita hari ini buta. Nah, ini yang terakhir ya. Kita belajar dari kitab Daniel 6 ayat 11 sampai 12. Kita belajar yang terakhir buta ya. Kita sudah tahu ya, ibu-ibu, tahun depan ingat, hari ibu mengingatkan kita apa? Sebelum meninggalkan tahun 2024, kita hari ini mau kenceng nih. Yang dikencengi mulut ya.
dibaut, sudah ndak boleh banyak omong yang sia-sia. Telinga ditutup rapat-rapat, mata ditutup, sudah pakai kacamatanya Tuhan, jangan pakai kacamata kita. Lihat Daniel, kita ambil contoh Daniel 6 ayat 11-12. Demi didengar Daniel, mungkin hari ini kau dengar berita buruk tentang pasanganmu, engkau dengar maki-makiannya, engkau dengar semua yang buruk tentang limited edition, bahwa surat perintah itu telah dibuat. Pergilah ia ke rumahnya dalam kamar atasnya. Daniel waktu dengar bahwa bahwa dia akan dimasukkan ke gua singa, itu sesuatu yang menakutkan, padahal dia taat. Tapi apa yang dilakukan Daniel waktu dia buta dengan apa yang dia dengar, apa yang dia lihat, dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukan. Kita percaya hari ini maukah kita juga melakukan cara seperti Daniel 6 ayat 11, berlutut berdoa, memuji Allah, menyembah. Kita ndak ada jalan lain. Yuk kita hari ini lakukan BBM. Ndak usah banyak lihat fakta. Sekalipun yang kau dengar buruk, yang kau lihat faktanya makin luar biasa loh Bu Eli. Gemes Bu Eli. Orang ini ndak taat firman limited edition. Sudahlah, suatu kali percayalah, waktu kita berdoa, waktu kita berlutut seperti Daniel 3 kali sehari dia berlutut berdoa memuji Tuhan, di situ kuasa Tuhan dinyatakan. Kita percaya hari-hari ini banyak berlutut, banyak berdoa, banyak memuji Tuhan, banyak menyembah Tuhan, sudah berlutut berdoa. Sediakan lutut, sediakan jam-jam doa buat Tuhan, sediakan waktu untuk memuji Tuhan. Ini langkah yang paling tepat. Istri-istri, kalau kepingin lihat suamimu dimenangkan yang tidak taat firman, bukan banyak melihat WhatsApp-nya, bukan banyak ikuti detektif, baca WhatsApp, baca, kepingin tahu suamiku di mana, ngapain ya. Terus kita mulai mereka-rekakan bagaimana supaya saya mau labrak pelakor, saya mau labrak rasanya pelakor wanita tobat, mau saya tonjok suami saya, mau tonjok, semua itu sia-sia. Semakin kita melakukan kekuatan kita sendiri, semakin kita ndak buta, maka hidup kita semakin hancur. Singa akan menerkam hidupmu. Semakin banyak singa-singa yang akan menerkam hidup kita. Kita tidak akan bisa memenangkan pasangan hidup kita, malah kita diterkam singa. Kalau kita kepingin menang hari ini dari singa-singanya pasangan hidup kita, kita bergumul dengan zina, judi, kasar yang tidak taat firman. Kita percaya kita pasti akan memenangkan suami-suami kita dengan banyak berlutut berdoa dan memuji Tuhan. Jangan banyak melihat. Hari ini sudah tinggalkan gaya hidup lama. Siapa yang suka cek WhatsApp-nya suami, bertobat. Siapa yang suka cek handphonenya suami, bertobat. Siapa yang suka buntuti suami, bertobat. Yang suka cek laptop ya, rekening koran, rekening tabungan, semua bertobat. Yuk mulai hari ini rubah gaya hidup kita sebagai seorang wanita yang perkasa, sebagai seorang wanita yang akan memenangkan pasangan hidup kita yang tidak taat firman dengan perbuatan kita, yaitu berlutut berdoa dan memuji Tuhan. Percayalah, singa-singa dalam hidup suamimu akan berlalu. Apa yang menjadi pergumulan kita tentang takutnya kita dengan gua singa, masuk gua singa, pasti akan berlalu. Tidak ada satupun yang membahayakan hidup rumah tanggamu. Hidup pasanganmu akan menjadi dimenangkan. Percayalah, hari ini ada satu ayat, saya lagi buat renungannya setengah jadi, sebentar saya share. Di 1 Petrus 3 ayat 12. Saudara percaya orang yang buta hari ini Tuhan kasih fasilitas apa? Ini ayat akan jadi rema ya. Saya beberapa hari tanya sama Tuhan, rema apa untuk tahun 2025? Tuhan kasih saya di 1 Petrus 3 ayat 12. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang benar, telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong, tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Pastikan kita dapat fasilitas waktu kita buta,
kita sudah serahkan sama Tuhan. Kita tidak banyak lihat fakta, tidak banyak dengar apa kata orang, kita tidak banyak mulut lagi untuk bicara, tapi kita hari ini menyerahkan kepada Tuhan, maka kita menikmati yang namanya mata Tuhan tertuju buat kita. Siapa istri-istri yang disakiti, telinga Tuhan kepada permohonan teriak minta tolong setiap hari, Tuhan, suamiku Tuhan baik, suamiku tobat jadi imam. Bahkan wajah Tuhan tidak pernah menentang orang-orang yang berbuat baik. Pastikan wajah Tuhan menentang pasangan hidupmu, pelakor Tuhan menentang, tapi wajah Tuhan akan hari ini tersenyum melihat kita yang hari ini bisu, budek, buta. Budek, bisu, buta. Selamat menjalani perjuangan budek, bisu, buta. Orang yang budek, bisu, buta, wajah Tuhan tersenyum melihat saudara. Matanya tertuju buat istri-istri yang lagi 3B posisinya, yaitu telinga pendengarannya dengar permohonan istri-istri yang sudah tidak lagi banyak dengar, banyak omong yang negatif, banyak melihat fakta, tapi semua sudah diserahkan sama Tuhan. Kita percaya hari ini menangkan suamimu dengan perbuatan kelakuanmu. Banyak berdoa, banyak berlutut, banyak memuji Tuhan. Yang kedua yaitu hari ini banyak bibir jangan berkata jawaban yang pedas tapi lemah lembut, bicara jujur ya, jangan lagi ada dusta, jangan ada kata sembrono sia-sia yang kosong ya, yang tidak ada nilainya. Hari ini pastikan kita semua hari ini akan banyak mengucap syukur, bukan yang kosong, yang kotor, yang sembrono. Dan pastikan kalau kita hari ini budek, pastikan yaitu dengar-dengaran akan suara Tuhan, akan hidup melihat musuh ditundukkan seketika, membalik telapak tangan, bahkan kita akan tinggal aman, terlindung dari kedahsyatan malapetaka. Bahkan orang yang dengar-dengaran akan Tuhan di Amsal 8 ayat 32 akan menikmati hidup bahagia. Wow, keren ya. Makanya ikut Tuhan kalau dengar firman. Saya itu tidak pernah nyangka saudara ya. Saya itu sampai tadi pagi saya bilang gini, Tuhan, bisu, buta, budek ini mau dibahas di area apa Tuhan? Tuhan cuman bilang gini, bahas ini. Saya kaget ternyata ini hari ibu loh Tuhan. Saya tuh sampai gini, makanya kok disuruh bahas lagi 3B. Ternyata 22 Desember ini hari ibu. Jadi selamat ya ibu-ibu, berjuang. Jangan pernah menyerah. Kita ini adalah pemenang dengan 4P, kita adalah pilar kehidupan. Saudara jangan berkecil hati, kita harus bangun semangat. Ya, selamat berjuang, selamat Hari Ibu, jangan pernah takut, jangan pernah kecewa. Kita akan melihat suatu kali perjuangan kita tidak akan pernah sia-sia. Kita pasti memenangkan pasangan kita yang tidak taat akan firman. Sepanjang kita tunduk hari ini taat kepada firman, tunduk kepada suami, kita tidak melawan suami kita karena kita bukan preman, penanduk, perongrong. Pastikan suami-suami yang limited edition akan dimenangkan bukan dengan perkataan, bukan dengan usahamu hari ini banyak melihat fakta, tapi dengan perbuatan kita, yaitu perbuatan budek, banyak bisu, banyak tutup mata. Sudah, tidak usah lihat fakta, lihat Tuhan seperti Daniel. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat, happy Sunday, selamat liburan. Ya, saya berusaha nanti malam dan besok pagi saya akan live ya. Nanti setelah itu saya libur 1 minggu, tapi renungan tetap jalan, jangan takut ya. Kalau renungan pasti saya jalan. Saya nanti malam mungkin jam 9, saudara coba ya cek nanti malam jam 9 saya akan live ya. Saudara cek nanti di mana saya live-nya. Dan saya percaya ibu-ibu tetap semangat, ibu-ibu tetap sukacita menjalani proses dalam kehidupan ini. Selamat Natal dan Tahun Baru, Tuhan Yesus memberkati. Bapak terima kasih,
Hamba-Mu sudah selesai menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan bahwa setiap kehidupan yang mereka alami anak-anak-Mu itu tidak akan melampaui kekuatannya, tidak akan melampaui kekuatan Tuhan. Mereka berjuang dengan kekuatan Tuhan, mereka pasti bisa memenangkan pasangan-pasangan yang tidak taat akan firman, sehingga mereka tidak perlu marah. Mereka tidak perlu marah dengan manusianya, tapi mereka sedang berjuang dengan dosa-dosa pasangan hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, biar kekuatan-Mu mengalir buat setiap kami. Tuhan, kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, kami juga menyerahkan setiap pasangan kami, anak-anak kami ke dalam tangan-Mu, biar kami menerima berkat Tuhan, berkat Abraham, Ishak, Yakub, damai sejahtera Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat, tetap sukacita, tetap jadi istri yang baik. Tuhan Yesus memberkati.